Mulai dengan pelajaran salah satu siswa membimbing kita dalam teman-teman semua nih, waktunya sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita satukan doa mulai. Salam selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan kita atas perlindungan kepada kami, dan juga sekarang kami mau melakukan Yesus, kami berdoa. Amin. bagaimana sehat-sehat. Kita akan memulai dengan pelajaran. Sebelum itu kita menyanyikan salah satu lagu perjuangan bangsa. Rizky, lagu apa? Lagu Pancasila? Tahu? Oke. Coba semua berdiri. Semangat ya. 1, 2, 1, 2, 3. Duduk kembali. Abdulli Kurarai, Adelvina Keriwari, Hadir Pak. Afrida Samarai, Hadir Pak. Angelo Marire, Enola Ginuni, Hadir Pak. Iskiat Sugirpai. Hadir Pak. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pelajaran. Hari ini kita belajar tentang interaksi sosial dalam kehidupan kebangsaan. Ada yang bisa berikan pengertian tentang interaksi? Rizky bisa kasih pengertian tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat dikisahkan dalam kehidupan manusia. Ada lagi yang mau ditambahkan? Apa itu interaksi? Ya, kalau tidak ada, ya. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dia menjelaskan atau mengemukakan bahwa interaksi sosial itu tidak terlepas dari setiap kehidupan manusia. Sehingga manusia selalu berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Interaksi hubungan, interaksi antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan kelompok, seseorang dengan lingkungan masyarakat atau banyak. Kalau kelompok mungkin terdiri atas 10 atau 20 orang, itu namanya kelompok. Kalau lebih dari kelompok berarti contoh dalam lingkungan bermasyarakat. Seseorang dia berinteraksi dengan masyarakat, warga masyarakat yang ada di tempat tinggal di mana kita ada. Itu yang namanya hubungan interaksi antar seseorang dengan orang lain. Sebagai makhluk makhluk sosial. Yang lain, manusia merupakan
makhluk sosial karena membutuhkan interaksi dengan sesama orang lain. Interaksi antar seseorang dengan orang lain disebut interaksi sosial. Kalian dapat berinteraksi dengan Bapak Guru. Mungkin ada keperluan penting bisa dibantu, nah itu namanya interaksi. Ada sesuatu hal yang penting bisa disampaikan dengan secara tidak langsung, kita dapat berinteraksi. Interaksi artinya semua kita dapat bisa berhubungan, siapa saja, entah itu laki-laki, perempuan, orang tua, anak dengan bapak, anak dengan mama, siswa dengan guru, guru dengan orang tua. Ini namanya interaksi. Kita saling berkomunikasi. Tanpa ada interaksi maka kita tidak bisa berkomunikasi. Sebaliknya juga, tanpa kita berkomunikasi maka tidak terjadi sebuah interaksi. Benar kata ya? Contoh, kalian tinggal di suatu tempat yang tanpa ada orang di situ. Bagaimana kehidupan suasana ketika Anda berada di tempat yang tersendiri? Rasa sepi, rasa lain, ya kan? Mau cerita dengan siapa? Ketika Anda sakit, meminta tolong siapa? Yang ada di situ hanya pohon, tumbuh-tumbuhan yang lain, atau hewan, atau benda mati yang ada di situ. Bolehkah kita tanpa berkomunikasi dengan orang lain, maka kita tidak bisa dapat berinteraksi langsung. Interaksi itu terjadi ketika kita punya hubungan komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Kita membutuhkan bantuan, pertolongan. Ini disebut kita sudah berinteraksi. Bisa mengerti. Bagaimana ciri-ciri interaksi sosial? Dilakukan oleh dua orang atau lebih dari, ada reaksi dari pihak lain. Ada juga yang lain. Bagaimana ciri-ciri interaksi sosial? Ya, coba. Komunikasi sosial dan komunikasi. Yang mau berikan contoh ciri-ciri interaksi sosial itu bagaimana? Ciri-ciri interaksi sosial, tidak semua tindakan manusia itu disebut interaksi, ya kan? Ada juga yang tidak termasuk di dalamnya disebut ciri-ciri interaksi sosial. Ada beda. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 8 bentuk. Yang pertama kita lihat dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dari reaksi dari pihak lain. Yang kedua, adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang ketiga apa? Bersifat timbal balik, positif dan kesinambungan. Yang keempat, ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kelima, pola interaksi sosial yang baik harus terjalin berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektif dan efisien. Yang keenam, tidak memaksa secara fisik dan mental. Dan yang kedelapan, adanya tujuan yang hendak ingin dicapai. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Tadi Bapak Guru sudah jelaskan singgung tentang bagaimana kita bisa
interaksi ketika kita tidak ada saling ada hubungan komunikasi. Tanpa kita berkomunikasi dengan orang lain, maka tidak ada sesuatu yang dapat kita capai. Yang ketiga, sifat timbal balik positif dan berkesinambungan. Contoh hal positif, saya menyampaikan pesan kepada kalian bahwa pulang sebentar sore kita akan les. Sampaikan kepada teman-teman bahwa yang hari ini pagi tidak masuk, sampaikan sore kita ada les. Ini hal yang positif. Apa yang saya sampaikan, kalian meneruskan kepada teman yang belum mendengar informasi. Nah, ini hal yang positif. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Norma, perilaku yang seharusnya kita sebagai manusia, makhluk sosial, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan norma. Tidak ada hal yang di luar dari norma yang ada di lingkungan atau dalam masyarakat. Yang kelima, pola interaksi sosial yang baik harus terjalin berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektif dan efisien. Interaksi sosial yang baik harus terjalin berdasarkan kebutuhan yang nyata. Interaksi hal yang nyata. Contohnya apa? Seperti kerja. Bagaimana? Kerja. Ya, kerja. Contoh, kepala kampung menyuarakan kepada warga masyarakat untuk kerja bakti. Iya kan? Hari apa yang kita harus kerja bakti? Kampung menetapkan waktu kerja pembersihan kampung di hari Jumat. Berarti warga masyarakat sudah tahu bahwa hari kerja kampung itu adalah hari Jumat. Ini sesuai dengan waktu yang pas. Itu kesepakatan bersama antara warga masyarakat dengan pemerintahan kampung. Bahwa kesepakatan waktu dalam sebulan dua kali pembersihan lingkungan kampung. Berarti setiap hari Jumat. Ini sesuai dengan waktu yang efektif. Yang keenam, tidak memaksa secara fisik dan mental. Nah, ini sering terjadi di kalangan pemuda atau remaja. Hal yang tidak bisa dipaksakan. Ini tidak boleh. Namanya sosial, manusia ini manusia yang mempunyai akhlak, moral. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dia inginkan, jangan kita memaksa. Ya kan? Saya kasih contoh. Saya suruh kalian angkat sebuah batang kelapa. Harus kasih pindah dari tempat ini ke tempat yang sana. Apa kalian bisa? Tidak bisa. Nah, ini saya memaksa kalian harus kasih pindah. Berarti saya memaksa kalian untuk memindahkan sesuatu benda dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua atau tempat yang lain. Ini kenapa? Karena tidak sesuai dengan fisik. 1 meter batang kelapa disuruh angkat, kan tidak seimbang dengan fisik. Biasa. Lagi pula mental. Kalau dipaksa terus pasti setiap orang marah, iya kan? Jadi yang keenam, tidak memaksa secara fisik dan mental. Kalau mentalnya sudah seperti itu, tidak usah dipaksa lagi, dibiarkan saja, jangan dipaksa kehendak. Karena dia juga namanya makhluk mulia, jadi tidak bisa dipaksakan. Yang ketujuh, adanya dimensi waktu yang
meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu, kalau kita dalam belajar ilmu sejarah ada 3 kebabakan, ya kan? Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Inilah ciri-ciri interaksi sosial. Yang berikut kita lihat syarat-syarat bagaimana interaksi sosial. Menurut para ahli, Jono Sutanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa ada kontak sosial dan komunikasi. Setiap manusia ini perlu dan harus ada hubungan tingkat komunikasi dengan orang lain. Dimanapun Anda berada, pasti kita dapat berinteraksi dengan orang. Tidak mungkin kita berinteraksi dengan makhluk yang lain. Pasti kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Keduanya adalah syarat-syarat interaksi sosial dapat terwujud. Kontak dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain atau kelompok orang lain. Jadi hubungan interaksi sosial itu terjadi antara pribadi, seseorang, perorangan. Saya dengan Angelo, saya bangun hubungan interaksi komunikasi dengan sering ketemu Angelo. Setelah pulang sekolah, saya harus jalan ke rumahnya Angelo, duduk bercerita, cerita apa saja. Ini namanya hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Saya berkomunikasi dengan kalian satu kelas. Ini sudah lebih dari satu. Jadi kita membangun relasi hubungan antara pribadi dengan banyak orang, antara kelompok dengan masyarakat, antara kelompok dengan perorangan. Dalam satu bentuk kelompok dia ada hubungan komunikasi, kerjasama dengan seseorang. Contoh, kelompok-kelompok nelayan, dia membentuk kelompok nelayan membeli udang. Nah, usaha udang, nelayan udang. Dia bangun komunikasi dengan si pembeli. Ini satu orang yang punya usaha untuk dia mengadakan bagaimana untuk dia bisa mendapat hasil penangkapan dari udang. Jadi dalam kelompok-kelompok ini dia dapat berkomunikasi dengan seseorang yang membeli udang. Jadi itu terjadi hubungan antara kelompok dengan seseorang. Demikian juga kelompok dengan kelompok, bangun sistem komunikasi. Apa yang harus mereka lakukan? Penetapan harga udang per kilonya kita sepakat. Masyarakat dengan pembeli, masyarakat dengan pemerintah harus kesepakatan. Bagaimana peningkatan ekonomi rakyat? Ini terjadi karena ada hubungan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 4 bentuk, antara lain 1. Kontak sosial secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung contohnya seperti apa? Kontak sosial yang terjadi secara langsung. Kita bercerita atau belajar tentang sosial, interaksi ini terjadi dalam lingkungan kehidupan setiap manusia. Jadi apa yang Anda tahu, yang sering Anda lakukan di rumah, itu namanya interaksi. Ya kan? Interaksi itu hubungan yang diciptakan atau kita membangun sebuah hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi hubungan interaksi secara langsung seperti apa? Mana
Bisa? Coba berikan contoh. Sosial secara langsung. Contoh seperti berbicara, berhadapan. Ya. Atau contoh seperti guru dengan anak-anak murid berhadapan. Kalau secara tidak langsungnya seperti apa? Seperti membuat surat atau berpesan. Ya. Secara tidak langsung kita bisa menulis surat kirim. Ini secara fisik. Kita membuat surat, pesan kita tuangkan dalam surat. Papa, Mama, tolong kirimkan saya uang untuk saya membayar kos. Contoh. Nah, ini terjadi karena tidak ada komunikasi langsung. Tetapi lewat pesan surat kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita atau keinginan kita. Ini interaksi sosial yang secara tidak langsung. Lewat surat saja itu sudah mengetahui apa yang menjadi keluhan atau pesan kita. Jadi ada interaksi yang terjadi secara langsung bertatap muka dengan orang lain atau seseorang yang kita butuhkan. Secara tidak langsung, nah kita harus membuat surat. Kalaupun tidak ada HP, itu namanya kita bikin surat. Menitip kepada orang lain itu bawa pesan kita lewat surat tadi. Yang kedua, kontak sosial antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Ini sudah tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa interaksi itu terjadi antara perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan seterusnya. Dan yang ketiga, kontak sosial yang bersifat positif atau negatif. Contohnya interaksi sosial yang bersifat positif. Seruan atau penyampaian pesan yang positif. Kita menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain yang tinggalnya di lain tempat. Hal yang baik yang kita perlu sampaikan. Atau di dalam lingkungan, hal yang baik harus kita sampaikan. Contoh, untuk menjaga keamanan ketertiban dalam lingkungan, Bapak Kepala Kampung atau Bapak RT dia menyampaikan kita semua menjaga keamanan dalam lingkungan kampung. Berarti ini hal positif yang disampaikan untuk kita laksanakan. Hal positif yang harus kita jaga atau kita laksanakan itu apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini yang perlu kita laksanakan. Hal yang negatif yang tidak perlu. Contohnya apa? Yang biasa kalian lihat, apa yang biasa terjadi di lingkungan kampung? Terjadi perkelahian antar pemuda kampung dengan kampung yang lain. Ya, ini hal yang negatif. Yang bisa terjadi yang baik bukan seperti perkelahian antara pemuda dari satu kampung, kampung A dengan kampung B. Ini kontak sosial yang bersifat positif atau negatif. Yang negatif itu yang tidak perlu. Yang sering terjadi pemuda di kampung Sipai ada punya masalah dengan kampung Serkos. Ini hal-hal interaksi sosial yang negatif. Apa yang menjadi pesan kita jaga bersama, hidup dalam suasana damai, bukanlah kita menciptakan suasana yang kacau. Jadi kita harus bangun sistem interaksi yang baik.
Dan juga terjadi sering hal yang positif yang disampaikan ternyata sampai kepada orang kedua dan ketiga dia ditambah, sehingga ada hal yang kurang bagus atau pesan yang tidak bagus, interaksi hubungan komunikasi itu tidak bagus, sehingga terjadi hal-hal yang menjadi negatif. Pesan sesuatu yang baik, atau contoh, kalian melihat sesuatu yang terjadi di sana, di kampung A, kemudian kalian ke kampung B atau kampung C, kalian sampaikan di sana juga sudah lebih dari apa yang terjadi di sana, sehingga yang di kampung B dan kampung C menimbulkan sebuah perasaan-perasaan yang kurang enak, sehingga terjadi kekacauan dalam kelompok atau masyarakat. Ini hal-hal yang perlu kita lihat. Kemudian kita lihat komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita tersebut dapat dimengerti baik secara langsung maupun lewat perantara. Kontak sosial, apa yang menjadi pesan kita sampaikan dengan baik, maka dimengerti oleh orang yang kita menyampaikan pesan itu. Jadi saya pesan buat Angelo, tolong sampaikan buat Rizky besok masuk sekolah. Sehingga apa yang saya sampaikan buat Angelo untuk Rizky, Angelo pergi menyampaikan pesan saya dengan baik kepada si Rizky, sehingga si Rizky mengerti apa yang menjadi pesan. Oh, ini pesan baik dari Bapak Guru, karena hari ini saya tidak masuk sekolah, berarti besok saya harus masuk sekolah. Ini pesan yang baik dari Bapak Guru kepada Rizky melalui siapa? Pesan saya disampaikan lewat siapa? Lewat Angelo. Jadi Angelo pergi ketemu Rizky di rumah bahwa pesan Bapak Guru besok Rizky harus masuk sekolah. Ini pesan yang baik, dan sehingga Rizky bisa mengerti apa yang menjadi pesan Bapak Guru. Ya, toh? Komunikasi terjadi jika seorang atau kelompok orang memberi arti pada perlakuan orang atau kelompok lain dengan menyampaikan keinginan atau perasaan. Secara naluri manusia memiliki dorongan khusus untuk melakukan komunikasi dengan manusia yang lain. Seperti yang tadi. Ini sifat mendorong, sehingga apa yang Bapak Guru pesan untuk pesan ini untuk si Rizky lewat si Angelo. Ini sifat mendorong sehingga Rizky besok harus masuk sekolah. Angelo pergi untuk menyampaikan pada Rizky bahwa besok aku masuk sekolah. Ini sifat mendorong juga yang dibangun oleh si siapa? Angelo juga membuat Rizky, menggugah hati pikiran Rizky untuk besok ke sekolah. Dorongan-dorongan tersebut antara lain: satu, dorongan untuk mempertahankan diri; kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan; dorongan untuk meneruskan keturunan; dorongan untuk hidup bersama. Yang ketiga, dorongan untuk
meneruskan keturunan. Keturunan ini kita mewariskan sebuah keturunan dalam keluarga. Keturunan bapak, mama, ya kita harus wariskan, meneruskan generasi ke generasi. Hari ini Bapak Guru kasih belajar. Masa saya sudah habis, masa pensiun, ada generasi yang bisa mengganti Bapak Ibu Guru. Ya toh? Belum tentu semua ini jadi tentara atau jadi suster atau mantri. Pasti masing-masing punya cita-cita. Berarti hari di kemudian hari Anda menjadi seorang guru, maka itu hari ini yang kami sebagai guru, masa waktu kami sudah pensiun, ada guru baru yang masuk. Guru ini dari mana? Hasil warisan dari Bapak Tuturo, Bapak Alex, Bapak Nurerohan, Bapak Emus, Ibu Suro, pernah kasih mengajar atau pernah kasih belajar kalian. Ini kalian di hari-hari yang akan datang, kalian bisa menjadi seorang guru berdiri di depan kelas. Ini mewariskan keturunan, bukan saja kita kawin terus dapat anak terus tidak. Warisan keturunan itu berbagai hal kita bisa tinggalkan. Hari ini guru mengajar, dia pesan-pesan apa, besok kami pensiun, kalian nanti ganti. Pasti di antara kalian satu atau dua bisa jadi guru. Ini mewariskan keturunan, bukan hal yang terkait dengan keluarga. Kalian kawin, dapat anak, bukan itu saja. Hal yang kita wariskan, kita turunkan dari generasi ke generasi. Generasi saya, Bapak Emus, Bapak Alex, sudah masanya sudah habis. Di belakang itu ada lagi. Ini generasi ke generasi. Dia tidak akan putus. Ada yang pergi sekolah jadi guru, ada yang pergi sekolah jadi suster, ada yang pergi sekolah jadi polisi. Polisi juga tidak terus, dia punya masa waktu atau masa pensiun selesai, sudah tidak ada lagi. Tapi di belakangnya masih ada generasi yang bisa menggantikan seorang polisi. Ada yang bertanya? Sudah mengerti sampai di situ tentang interaksi sosial. Saya ingin bertanya, komunikasi negatif itu seperti apa? Ada lagi? Komunikasi negatif itu boleh kita lihat ajakan-ajakan yang kurang bagus. Contoh, di saat Anda belajar di rumah, tiba-tiba ada teman yang datang atau kakak atau saudaramu yang datang mengajak Anda pergi untuk ketemu cewek atau cowok. Ini hal yang kurang bagus, ya. Atau pergi untuk berkelahi dengan orang lain. Ini hal positif, hal yang interaksi yang negatif. Di saat Anda belajar atau Anda membantu orang tua, sementara membantu orang tua, dia datang, dia membatasi, tidak usah kau bantu bapak dengan mama, mari kita pergi bermain, atau kita pergi ketemu saya punya pacar, cewek atau cowok. Si cowok datang ajak temannya, kita pergi ke saya punya cewek ketemu. Saya rindu sekali. Ini kan ajakan yang kurang. Laki-laki datang ketemu teman karena dia punya cewek itu bawa dengan orang lain. Mari kau bantu saya, kita pergi pukul itu laki-laki. Ini itu ajakan hal interaksi yang negatif. Iya toh?
Iya. Perempuan juga begitu. Karena cowoknya baku dengan perempuan lain, dia ajak temannya untuk pergi bakal lain. Ini kurang bagus. Ini bukan, ini yang namanya hal negatif. Bisa bedakan yang positif dengan negatif. Positif, mari kita orang belajar bersama. Kita bikin bentuk kelompok belajar di rumah. Daripada kita bermain, nanti besok Bapak Ibu guru kita masuk baru Bapak Ibu guru tanya, kita tidak tahu. Jadi hari ini mari kita bentuk kelompok, kita bikin kelompok belajar di rumah. Kalian sebagai kaum pelajar, kita harus menjaga keamanan. Kita harus membedakan hal yang positif yang mana, negatif yang mana. Yang positif yang harus kita jaga, kita pakai. Yang negatif kita harus buang atau kita hindari. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. koalisi itu seperti apa? Bagaimana? Koalisi. Ya, Koalisi seperti apa? koalisi. Iya. Ya. Koalisi itu ya, kita bilang saling bergabung, kita bersatu, membangun satu komitmen atau satu kesepakatan, bangun koalisi. Contoh kita dalam pemilihan presiden itu dia naik dari, dia ambil partai mana, partai Golkar. Contoh Ganjar dia ambil partai apa, mungkin dia ambil 3 partai atau 4 partai, Golkar, PDIP, PKS, terus apa Hanura contoh. Dia kalah dari Prabowo. Ganjar dia kalah dengan Pak Amin, Pak Anies, itu mereka kalah. Bagaimana supaya pemimpin itu dia mau naik? Sudah mereka Pak Anies Baswedan dengan Pak Ganjar, mereka dua bergabung suara rakyat yang kita pilih itu mereka gabung, itu namanya koalisi. Sehingga dia mengalahkan siapa? Prabowo. Kita akan menutup materi kita sampai di sini, dan kita akan lanjut di episode berikut dengan materi yang baru. Baik, demikian atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Bapak Rizky, Bapak. Suara besar ya. Tahu lagu Indonesia Raya toh? Hiduplah Indonesia. Indonesia.